Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Malam hari ini saya ingin membahas tentang kasus penembakan yang dilakukan oleh Kombes Polres Belawan, yaitu AKBP Oluwan Siahaan. Kenapa saya tertarik membahas ini? Karena saya lahir di Belawan, jadi saya ingin membahas tentang ini. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres AKBP Oluwan Siahaan, menurut saya tindakan yang terlalu arogan dan bekerja tidak memiliki hati nurani. Dan itulah gambaran umum sebagian besar para perwira dan para oknum polisi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Mereka ini mayoritas umumnya, mungkin saya katakan 80 sampai dengan 90% bekerja bukan dengan hati nurani. Dan saya mengalami banyak seperti itu. Contohnya kasus-kasus pencurian kayu di Polsek Talungkenas sudah jelas-jelas tertangkap tangan, tapi lagi-lagi Kapolseknya tidak memiliki hati nurani, dan sampai sekarang pencuri kayu tersebut tidak ditahan. Hari ini juga saya menangani Bapak Giawa yang dipukuli hampir mati, dikeroyok. Kemudian lagi-lagi Polsek Talungkenas melalui Kapolseknya dan penyidiknya tidak menangkap sampai sekarang para pengeroyok itu, malah pasalnya diubah, pengeroyokan menjadi pasal penganiayaan ringan. Dan tentang Bapak Kombes Oluwan Siahaan yang menghilangkan nyawa, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam pendidikan kepolisian di Indonesia ini, apalagi khususnya Sumatera Utara. Polisi harus berbenah diri, harus berkaca diri. Polisi itu hadir sebenarnya untuk melayani masyarakat, bukan untuk menakuti masyarakat, bukan untuk membunuh masyarakat, bukan untuk bermain mata, membela yang punya uang dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Bapak AKBP Kombes Oluwan Siahaan? Bayangkan, dia memiliki senjata, memiliki anggota, dia menembak mati seorang remaja. Kalau tadi ini tembak matinya itu bandar besar narkoba atau bandar besar prostitusi, saya tidak ada masalah. Ini seorang remaja yang dimana remaja sekarang itu banyak yang labil, mungkin kurang perhatian dari orang tua dan lain sebagainya. Dan negara bertanggung jawab atas banyaknya terjadinya tawuran-tawuran remaja yang sering terjadi. Seharusnya negara Indonesia ini berkaca diri juga, khususnya kepolisian. Jadi Bapak Kombes, jadi apa yang dilakukan oleh Mabes Polri memberhentikan sementara Bapak AKBP Oluwan Siahaan itu hal yang tepat, supaya jangan ada intervensi. Luar biasa Bapak Oluwan Siahaan ini menembak mati satu orang remaja yang lagi tawuran. Kalau memang Bapak Oluwan Siahaan ini seorang orang yang memiliki hati nurani dan memang bekerja secara profesional, kenapa tidak dia menggunakan pasukan anggotanya, memakai pentungan atau mengingatkan? Ngapain dia tembak mati? Atau selama ini kan memang sering terjadi tawuran, kenapa nggak menggunakan intelnya? Kenapa nggak dicari ketuanya dulu? Kenapa nggak besoknya ditangkap misalnya para tawuran tersebut? Apa kerja intel? Jadi kalau hanya segampang itu menghilangkan nyawa seseorang, itu nggak perlu dibela menurut saya. Tapi ada sebagian masyarakat membela Kombes Oluwan Siahaan. Gimana seandainya kalau anak saya yang nakal ditembak mati sama polisi? Alasannya katanya mau diserang. Macam mana mau diserang seorang Kapolres Belawan memiliki ajudan untuk menyetop tawuran? Ya namanya remaja, dia bawa barang
Kan bisa aja, seharusnya ngapain pula tembak. Mundurlah tuh orang dulu, kalau memang pasukan kurang mundur, besoknya dicari ketua-ketua gengnya. Jadi apa yang dipelajari di akademi kepolisian ataupun di sekolah kepolisian sangat-sangat jarang diterapkan di dalam prakteknya. Saya nggak tahu segampang itu menembak mati orang. Gimana perasaan orang tuanya? Ya, terus saya katakan tadi, negara ini bertanggung jawab terhadap anak-anak remaja yang sekarang sering tawuran. Khususnya pemerintah Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan, bertanggung jawab kalian semua para pejabat itu, kepala dinas pendidikan dan lain sebagainya. Ini kan anak-anak remaja ini kan seperti itu kan karena banyak hal faktor yang terjadi. Mungkin mereka berasal dari keluarga yang broken home, mungkin lingkungannya banyak narkoba. Kenapa banyak narkoba? Ya karena ada pembiaran oleh polisi, membiarkan polisi narkoba berkembang. Yang ditangkapi bukan bandarnya, yang ditangkapi penjualnya. Itu saya alamin. Sangat-sangat jarang kita jumpain ditahan bandar-bandar besar narkoba. Jadi tangkap pengedarnya, kurirnya. Kenapa? Ya berpikir sendiri. Jadi kepada kapolres atau polisi, jangan segampang itu kalian menembak mati anak-anak remaja. Cobalah tembak mati bandar narkoba, tembak mati bandar mafia minyak, judi dan lain sebagainya. Bos-bos besarnya tembak mati, bukan anak remaja yang lagi tawuran kok tembak mati. Di sini saya sangat sedih melihat seorang Kapolres tidak memiliki ketenangan jiwa. Segampangnya mengeluarkan pistol menghadapi anak-anak remaja. Anak-anak remaja, bos, yang lagi labil. Anda tembak mati, tembak perut. Apa hebatnya? Jadi saya lucu juga, sebagian masyarakat ada membela. Tidak seperti itu tugas polisi. Kalau segampang itu yang menembak mati, ngapain jadi Kapolres? Kan bisa aja pada saat itu, kan tawuran ini sudah ada sejak dahulu. Untuk menghentikan tawuran sebagai seorang polisi ataupun pimpinan polisi, kan ada intel. Ya, suruh intelnya selidiki siapa ketua gengnya. Ketua gengnya itu ditangkap, dibawa ke kantor, ya kan? Baru diinterogasi dan segala macamnya. Bukan pada saat tawuran kau datang, kau bawa pistol, kau tembak mati orang remaja. Dengan alasan apapun kau tidak berhak menembak mati orang, apapun alasan. Saya tidak yakin seorang remaja membawa parang terus menyerang. Tidak. Kapolda Sumut harus mengecek ini dengan seadil-adilnya. Logika berpikir saya main seorang pengacara. Saya berpikir tidak akan pernah ada seorang remaja, ada polisi di situ, Kapolres banyak, terus datang mau menyerang. Tidak. Saya yakin sekali ini terjadi. Kemarahan, arogansi daripada Bapak Kapolres itu. Ditengoknya orang, ditembak, ini tidak mundur, keluar sifat aslinya. Tidak bisa dia kontrol emosinya, ditembaknya. Keterangan Bapak Kapolda Sumut mengatakan tembak kaki. Macam mana tembak kaki? Tembak perut lah, masa meleset. Tembak perut. Masa seorang Kapolres tidak tahu menembak? Kapolres loh. Lagian nggak perlu tembak kaki. Kan kalau seorang Kapolres kan punya anggota. Kenapa nggak bawa anggota untuk backup? Kenapa nggak pakai pentungan? Luar biasa. Besok-besok banyak lagi yang mati tembakin. Sudah saya katakan tadi, kalau Anda menembak mati bandar-bandar besar narkoba, ya, perampok skala besar, ya, dan yang mafia tanah, mafia gas dan lain sebagainya, para koruptor, tembak mati, itu salut. Ini remaja, ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi di Indonesia ini, Sumatera Utara. Saya hanya mengingatkan anak-anak remaja itu, ya, adalah tanggung jawab negara dan orang tua. Mereka jadi bandel seperti itu, kaca diri sendiri. Apa yang telah terjadi sistem pendidikan kita dalam kekeluargaan, mereka itu lagi labil, jadi nggak perlu tembak mati. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi. Mereka